Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, masih setia bersama saya Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian hadis kita yang akan kita akses melalui aplikasi hadis-hadis Ramadan, memaksimalkan ibadah Ramadan melalui tadabbur hadis-hadis Rasul. Silakan bagi yang belum punya aplikasinya bisa langsung download di Play Store, ketik Pusat Kajian Hadis, kemudian klik aplikasi hadis-hadis Ramadan. Bagi yang sudah punya, boleh saja langsung kita buka aplikasinya. Silakan dibuka, dan kalau sudah terbuka, mari sama-sama kita klik kajian utama. Kemudian setelah itu kita akan kita akan bahas tentang hadis sholat tarawih. Ya, kita klik. Kita bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu Muslimun. Qala al-imamu Muslimun rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihabin an Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Imam Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Ibn Shihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan salat pada malam bulan Ramadan, atau salat tarawih misalnya, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah terlalu akan diampuni. Hadis riwayat Muslim nomor 1266. Masya Allah, ya. Hadis yang lain juga tentang puasa, bahwa orang yang puasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, juga sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah hapuskan dosa-dosanya. Kemudian juga ada hadis yang barusan kita baca ini, ternyata Allah menghapus juga dosa orang-orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan, yaitu melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan, sholat sunnah. Dan yang paling masyhur adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini dilaksanakan, yang pada umumnya ya dilaksanakan setelah sholat isya berjamaah di masjid. Sebetulnya sholat tarawih itu bisa juga dilakukan sendirian, tapi untuk lebih banyak pahalanya maka bisa dilakukan secara berjamaah di masjid dan biasanya setelah isya. Kalau kita perhatikan, sebetulnya kalau orang yang imannya tidak tinggi ya, tidak tebal, standar saja, bahkan mungkin di bawah levelnya, itu mungkin ada keluhan ya. Kan siangnya saya udah capek puasa, udah nahan lapar, nahan haus, nggak boleh makan, nggak boleh minum, kemudian juga panas terik matahari. Ya seharusnya setelah buka puasa ya sudah, ya istirahat saja, nonton TV, baca, main internetan, main HP begitu, ya. Biasanya ada keluhan seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai iman yang tinggi dan mengharapkan pahala di bulan Ramadan, pahala yang sebesar-besarnya, maka sholat tarawih merupakan ibadah yang sangat nikmat. Tidak lagi dipikirkan bagaimana lelahnya setelah pulang kerja, setelah beraktivitas di siang hari, tapi di sini malah ditambah dengan sholat tarawih yang jumlahnya ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada yang mengerjakan 20 rakaat, bahkan ada yang 36 rakaat kalau mazhabnya Malik. Ya. Nah, di sini bagi orang yang tadi yang saya sebutkan kuat imannya, maka qiyamul Ramadan atau salat tarawih merupakan ajang ya, atau kesempatan untuk menambah pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya di Indonesia ini, nggak tahu ya kalau di negara lain, itu tarawih itu biasanya ramainya itu pas di awal-awal, malam pertama Ramadan, kedua, ya mungkin sampai malam ke-10 lah ya. Nah, malam ke-11-nya itu biasanya nih masjid atau musola sudah mulai lengang. Ya, tidak seperti pada malam awal-awal Ramadan. Tapi nggak masalah ya. Artinya kita berhusnuzon saja, berprasangka baik. Mungkin para jamaah ya sudah mempersiapkan dirinya untuk pulang kampung dan sebagainya. Kita nggak usah ikut-ikutan bahwa dengan kosongnya masjid daripada jamaah salat tarawih, lalu kita ikut-ikutan males, latah gitu, males. Jangan, ya.
Semakin banyak tarawihnya, malam-malam yang dilaluinya, maka akan memperbanyak kesempatan kita untuk mendapat pahala. Dan hikmahnya adalah setelah bulan Ramadan selesai, kita biasa melaksanakan sholat sunnah, terutama sholat sunnah di malam hari. Jangan ikut-ikutan latah karena mulai sepi masjidnya, kita juga ikut-ikutan tidak mau sholat tarawih. Sayang sekali. Padahal sholat tarawih itu tadi disinggung oleh Rasulullah SAW bahwa dikerjakan dengan ikhlas akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, saat ini saya berada di pesantren Pusat Kajian Hadis. Salah satu fasilitas yang ada di pesantren ini adalah manasik haji, ya. Jadi miniatur Masjidil Haram untuk orang belajar manasik haji dan umroh. Ya, kita bisa saksikan saudara-saudara sekalian bahwa di sini masih proses pembangunan, tapi sudah bisa dipakai, ya, karena sudah banyak jamaah yang sudah memakai tempat ini untuk latihan manasik haji dan umroh. Namun memang masih dalam tahap penyempurnaan. Nah, bagi kita mungkin yang ingin meneruskan perjuangan almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, kami persilakan dengan cara donasi begitu, yang merupakan sedekah jariah untuk kita bersama. Ikhwani fillah rahimakumullah, keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia mendonasikan sebagian rezekinya untuk perkembangan pembangunan pesantren Pusat Kajian Hadis, terutama untuk area manasik haji dan umroh. Ya, kita baca Fatihah, semoga Fatihah ini merupakan wasilah ya diterimanya amal kita sebagai amal jariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.